Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Ya, hari ini kita akan memulai pelajaran untuk materi yang akan diberikan Ibu nanti. Pertama, sebelum kita memulai belajar, kita sebaiknya membaca doa terlebih dahulu. Baiklah, membaca doa dimulai. Selesai. Baik, kemudian Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak hadir untuk hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Oh, ya. Baik, untuk memulai pelajaran, kalian siapkan dulu alat tulis beserta buku paket yang kalian sediakan. Sudah siap semua? Siap, Bu. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama ada mengidentifikasi zat-zat beserta sifat asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua ada menjelaskan teori asam basa Arrhenius, asam basa menurut Bronsted-Lowry, dan asam basa menurut Lewis. Dan kita akan membandingkan konsep asam basa menurut Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan menurut Lewis. Sebelumnya, apa sih yang terlintas di pikiran kalian tentang asam ataupun basa itu? Bu. Ya, Asam, rasanya asam. Contohnya itu adalah jeruk. ya betul. Bu. Kalau basa rasanya pahit. Ya, Bu. Contoh basa itu sirih. ya. Menambahkan, Bu, contoh basa itu kayak sabun. Ya, dari yang kalian sebutkan tadi itu semua termasuk contoh asam dan basa. Dan itu di sini ada cuka. Cuka itu merupakan senyawa asam sulfat, yaitu CH3COOH. Seperti yang kalian sebutkan juga ada berupa jeruk, itu termasuk asam. Seperti jeruk lemon merupakan senyawa asam sitrat. Dan basa juga kalian tadi ada menyebutkan sabun kan? Nah, sabun itu merupakan senyawa natrium hidroksida. Dan di sini ada pupuk. Pupuk itu termasuk basa. Dan itu terkandung ada amonia dari pupuk urea itu. Nah, ya di sini kita akan membahas tentang teori-teori asam basa. Yang pertama, kita membahas tentang teori Arrhenius. Teori Arrhenius itu menjelaskan tentang adanya zat dalam air yang melepas ion H+. Contohnya reaksi HCl. Reaksi HCl itu kan menghasilkan H+ dan juga ditambah Cl-. Dan ada reaksi H2SO4 menghasilkan 2H+ ditambah SO4 2-. Kemudian kita akan membahas asam kuat dan asam lemah. Asam kuat itu sendiri merupakan asam yang terionisasi sempurna menghasilkan ion H+. Dan asam lemah, asam yang terionisasi sebagian menghasilkan ion H+. Di sini ada yang tahu asam kuat itu apa saja senyawanya? Bu. Nah, iya, silakan. HCl, HBr, H2SO4, HNO3, dan lain-lain. Ya, benar, itu asam kuat. Terus ada yang tahu apa salah satu sebutkan asam lemah itu? Bu. Ya. CH3COOH. Ya, benar. Nah, di sini kan contohnya asam kuat dan asam lemah. Kita akan membuat reaksi dari asam kuat. Ada yang bisa untuk menuliskan reaksi dari asam kuat? HCl? Silahkan. Ya, bagus.
Nah, ya di sini bisa dilihat teori Arrhenius bisa menghasilkan ion H+. Jadi HCl menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Ya, kemudian ada basa menurut teori Arrhenius. Basa menurut teori Arrhenius itu adalah senyawa dalam air yang menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Di sini basa ada basa kuat dan ada basa lemah juga. Kalian tahu apa itu basa kuat? Basa kuat adalah basa yang terionisasi sempurna menghasilkan ion OH-. Dan basa lemah, basa yang terionisasi sebagian menghasilkan ion OH-. Terus kalian bisa sebutkan contohnya basa kuat. Saya Bu, Ya, sebutkan. NaOH, Iya, ada lagi? BaOH. Nah, benar. Itu terus ada basa lemah. Siapa yang tahu? Saya Bu, Apa? Na3. Nah, ya benar. Di sini ada contohnya untuk basa kuat dan basa lemah, bisa dilihat. Terus untuk reaksi basa kuat, siapa yang bisa membuatkan reaksinya? Bisa maju ke depan. Ke depan. Bahkan dari depan. Bahkan dari depan. Siapa? Nah, itu kan anak-anak dia menyebutkan reaksi NaOH yang menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Karena basa itu menghasilkan ion OH-. Ya, langsung saja kemudian kita melanjutkan teori Bronsted-Lowry. Menurut Johannes Bronsted dan Thomas Lowry, asam adalah spesies yang memberi proton, yaitu donor H+. Sedangkan basa adalah spesies yang menerima proton, yang disebut akseptor H+. Contoh reaksinya ada HCl ditambah H2O menghasilkan Cl- ditambah H3O+. Di sini ada teori Bronsted-Lowry, yaitu suatu asam telah melepas suatu proton akan membentuk spesies yang disebut basa konjugasi. Di sini ada persamaannya, asam menghasilkan ion H+ kan, dan ditambahkan dengan basa konjugasi. Kemudian ada suatu basa itu menyerap satu proton akan membentuk satu spesies yang disebut asam konjugasi. Jadi kayak berkebalikan gitu kan, asam bersama dengan basa konjugasi, sedangkan basa dengan asam konjugasi. Dan persamaannya ada di sini basa ditambah H+ yang menghasilkan asam konjugasi. Sebelumnya di sini ada yang ditanyakan dulu atau sudah paham? Paham Bu. Ya, baik. Untuk contoh reaksi, ada yang tahu, ada yang bisa tidak menuliskan asam atau basa dari basa konjugasi dan asam konjugasi ini? Saya Bu. Ayo silakan. Ya.
Nah ya, di sini bisa dilihat kan anak-anak. Yang pertama ada reaksi asam. Asam ini kan menghasilkan ion H+ ditambah dengan basa konjugasinya, yaitu ion OH-. Dan ada suatu basa. Basanya ini amonia atau NH3. Ditambahkan dengan H+, kemudian akan menghasilkan asam konjugasi. Itu yang disebut basa. Sudah paham? Ya, selanjutnya kita mempelajari teori asam basa menurut Lewis. Asam menurut Lewis itu merupakan akseptor pasangan elektron, sedangkan basa merupakan donor pasangan elektron. Nah, di sini Ibu mau mencontohkan reaksi dari asam basa menurut Lewis. Contohnya ada H3N ditambah H+, kemudian menghasilkan H4. Nah, Ibu akan mencontohkan reaksi dari teori asam Lewis ini, asam basa Lewis. Seperti contohnya H3N ditambah H+, menghasilkan NH4+. Nah, untuk ion N itu mendonorkan ke H+. Jadinya itu bisa disebut basa, ya kan? H3N menghasilkan NH3, menghasilkan NH4+. Nah, ya, Nah, kemudian sudah itu saja materi yang bisa kita pelajari hari ini. Sampai sini saja. Ya, kemudian Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk mengerjakan tugas kelompok dengan menjawab soal. Ibu akan membagi kelompok kalian dua orang ya, sesuai duduknya saja. Jadi langsung saja Ibu bagikan. Untuk kelompok yang Gina dan Jena mengerjakan soal ini. Terima kasih, Bu. Ya. Kerjakan saja, jawab soalnya dengan benar dan dipahami. Kalau ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan, silakan tanyakan. Ibu, Ya, untuk bagian ini apakah ada penjelasan? tidak usah, langsung jawab saja. Baik, terima kasih, Bu.
sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau begitu dikumpulkan saja tugasnya. Ya, nanti akan Ibu periksa dan Ibu nilai. Ibu akan bagikan lagi. Nah, sudah sampai sini saja pelajaran kita hari ini. Ya, jadi kita akan mengulang kembali materi yang sudah kita pelajari hari ini. Apakah ada yang masih ingat? Silahkan. Saya Bu. Ya. Materi hari ini membahas tentang penerapan asam basa dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi seperti jeruk, sabun, dan kemudian ada penerapan rumus dari Arrhenius, Bonset Lowry, dan Lewis. Iya, bagus. Kemudian kita akan menyimpulkan bagaimana teori-teori yang sudah kita pelajari. Silahkan untuk ada yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Ya, silahkan tadi. Pertama, asam basa Arrhenius menyatakan bahwa suatu zat bersifat asam jika membentuk ion H+ ketika direaksikan dengan air. Suatu zat dikatakan basa apabila membentuk ion OH- ketika direaksikan dalam air. Ion H+ adalah pembawa asam, sedangkan ion OH- adalah pembawa basa. Asam basa Bonset Lowry menyatakan bahwa suatu zat dikatakan asam apabila menjadi donor proton H+, dan dikatakan sebagai basa apabila bertindak sebagai aseptor atau penerima proton H+. Terakhir ada asam basa Lewis menyatakan bahwa suatu zat dikatakan asam apabila menerima pasangan elektron dan dikatakan basa apabila menjadi donor pasangan elektron. Ya, baik. Itulah kesimpulan dari pelajaran yang kita ajarkan hari ini. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada kesulitan dulu? Ya, baiklah, kita akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelumnya kita membaca doa dulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Nah, berakhirlah pelajaran kita hari ini. Apabila ada yang masih bingung atau mau ada yang ditanyakan, silahkan tanyakan. Ibu mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.